Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Yofifah dengan NIM C241900035. Izinkan saya untuk memberikan sebuah kisah, bukan sebuah kisah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sudah saya pelajari. Tapi saya tidak akan menjelaskan mengenai proses pembedaan ikan, tutorial labcom, ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan praktek. Di sini saya akan mengupas tuntas mengenai biologi perikanan. Biologi perikanan itu apa? Nah, banyak sekali orang yang mengartikan bahwa biologi perikanan ya sebuah ilmu, ya sebuah materi ataupun sebuah mata kuliah ataupun yang lain sebagainya. Ya, itu pandangan awam semua orang. Sebenarnya biologi perikanan itu apa? Biologi perikanan itu merupakan studi tentang ikan sebagai sumber daya yang bisa dipanen oleh manusia. Dalam biologi perikanan banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari. Tapi di sini saya tidak akan membahas semua aspeknya. Hanya ada 3 aspek yang akan saya kupas tuntas di sini, yaitu yang pertama adalah aspek pertumbuhan, yang kedua adalah aspek reproduksi, dan yang ketiga adalah aspek kebiasaan makan ikan. Aspek pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah pertumbuhan adalah suatu perubahan dimensi dari panjang, berat, volume, bahkan ukuran persatuan waktu. Kita tahu pertumbuhan populasi bisa saja mengalami peningkatan, penurunan persatuan waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, salah satunya adalah faktor lingkungan. Yang pertama, contohnya adalah ukuran dari makanan ikan. Jika ukuran makanan ikan kecil, berarti dia diberikan untuk ikan yang kecil juga. Jika ukuran makan ikan besar, maka disesuaikan juga dengan bukaan mulutnya. Itu akan mempengaruhi juga pertumbuhan dari ikan. Terus jenis makanan sudah kita jenis makanan tadi ya. Yang tadi adalah ukuran makanan. Kita sudah membahas ukuran makanan, terus jumlah ikannya. Ya, kita tahu ikan yang tadinya berjumlah sedikit tapi kan mengalami bertumbuh. Nah, dia akan menjadi banyak, menjadi dewasa, ya pasti akan ada yang mati, ada yang enggak gitu. Selanjutnya, jenis makanan. Yalah, jenis makanan itu bisa dipengaruhi oleh banyak sekali ya jenis makanan ikan. Ada yang herbivore, carnivore, omnivore, ya banyak lah ya. Dan selanjutnya adalah kondisi ikannya. Baik itu kondisi ikan sehat, kondisi ikan yang mati, itu juga bakalan mempengaruhi dari pertumbuhan ikannya. Di sini di aspek pertumbuhan kita akan membahas mengenai pertumbuhan panjang. Pertumbuhan panjang di mana kita harus mengukur ikannya, panjangnya berapa senti, itu besar ataupun ikan yang kecil kita ukur. Terus pertumbuhan berat juga kita timbang juga ikannya, berapa gitu, berapa kilo, berapa panjang berapa berat dari ikan tersebut. Kemudian kita juga akan membahas mengenai hubungan panjang dan berat. Sebenarnya apa sih hubungan panjang dan berat? Apakah mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Tentu mereka saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap pertambahan panjang akan menyebabkan pertambahan berat juga, baik itu kualitas maupun kuantitas. Sebenarnya berkaitannya itu dengan kuantitas dan juga faktor kondisi serta faktor umur. Selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu aspek reproduksi ikan. Untuk aspek reproduksi ikan, kita tahu reproduksi adalah suatu proses di mana ikan akan melakukan perkembangbiakan, baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Mereka akan melakukan pembibitan juga. Di sini aspek-aspek yang mencakup reproduksi ikan ada beberapa. Yang pertama adalah TKG, tingkat kematangan gonad ikan. TKG merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum maupun sesudah ikan memijah. Penentuan IKG dan TKG juga merupakan konsep dari biologi perikanan yang sangat penting. TKG bisa ditentukan dengan 2 cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis.
Setelah TKG, selanjutnya adalah IKG. IKG adalah indeks kematangan gonad. Nah, IKG ini sebuah perbandingan dari berat gonad dibandingkan dengan tubuh ikan. Rumusnya, berat gonad dibagi tubuh ikan kali 100%. Nah, IKG ini akan berbanding lurus dengan TKG, di mana semakin tinggi IKG maka TKG juga akan semakin tinggi. Dan selanjutnya ada nih aspek lain yang mencakup dari reproduksi, yaitu SR. SR apa ya? SR adalah sex ratio, di mana sex ratio merupakan bagian dari jantan dan betina suatu ikan di dalam populasi. Dan sex ratio ini juga menjadi nilai proporsi yang penting bagi jenis ikan, karena kita tahu sex ratio juga menjadi faktor yang mempengaruhi reproduksi ikan. Berikutnya ada fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan saat ikan memijah. Fekunditas ini juga disebut fekunditas mutlak. Fekunditas dibagi menjadi 3. Sebenarnya yang pertama adalah fekunditas mutlak yang sudah saya jelaskan, yang kedua adalah fekunditas nisbi, dan yang ketiga adalah fekunditas total. Fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah telur yang telah masak atau telur yang telah dihasilkan oleh ikan, dimulai dari ikan itu hidup, dari mulai dia produksi pertama kali hingga dia meninggal atau dia itu mati gitu. Selanjutnya ialah diameter telur. Diameter telur apa? Kenapa sih ikan punya diameter telur? Ikan juga memiliki telur, teman-teman. Telur ikan itu sangat kecil karena memang telur ikan kecil gitu. Dan diameternya juga kecil, makanya kita tidak bisa melihat atau mengukur diameter ikan dengan penggaris, dengan meteran atau lain sebagainya. Kita pasti membutuhkan alat bantu mikroskop. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah diterah. Jadi diameter telur ini bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop, dan nantinya kita tahu berapa diameter dari ikan tersebut. Aspek yang selanjutnya adalah hubungan IKG dengan berat, terus hubungan IKG dengan panjang, dan hubungan TKG dengan IKG. Aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ini merupakan kebiasaan makanan ikan. Jadi makanan itu sangat penting untuk pertumbuhan ikan, di mana suatu kebiasaan makan ikan bisa mempengaruhi tingkah laku dari ikan tersebut. Bagaimana ikan tersebut mencari makan, bagaimana ikan tersebut memilih makanannya. Pasti ikan ini memiliki beberapa urutan makanan. Nah, urutan yang pertama pasti memiliki makanan utama. Makanan utama merupakan makanan yang sangat dimanfaatkan dalam jumlah yang besar. Sedangkan yang kedua adalah makanan pelengkap. Makanan pelengkap merupakan makanan yang ditemukan di dalam pencernaannya, tapi jumlahnya sedikit. Selanjutnya makanan tambahan. Makanan tambahan dia lebih sedikit lagi daripada makanan pelengkap. Tetapi jangan khawatir, jika makanan utama dari ikan tersebut habis, kita masih ada makanan pengganti, karena makanan pengganti sebagai makanan yang bisa dikonsumsi oleh ikan sebagai pengganti dari makanan utamanya jika tidak ada. Aspek kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makanan ikan ini ada beberapa aspek yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ialah indeks preponderen atau indeks bagian terbesar. Dan indeks inilah yang mengevaluasi ragam jenis makanan ikan. Yang kedua adalah penentuan luas relung. Luas relung makanan bisa mengindikasikan berbagai jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Bisa saja makanan yang dikonsumsi oleh ikan tidak hanya satu jenis, tapi bisa saja beragam. Selanjutnya adalah penentuan tumpang tindih, di mana tumpang tindih ini adalah penggunaan bersama satu sumber daya atau lebih oleh dua spesies atau bahkan lebih dari dua spesies dengan tingkat kesamaan jenis makanan antar kelompok ikan pertama dan yang kedua itu sama. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau masih kurang penjelasannya. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa searching melalui internet. Nah, mohon maaf juga
Semoga jika tadi penjelasannya itu banyak kata-kata yang mungkin kurang baku atau kurang baik, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sampai jumpa di lain waktu.